Nah, dulu pernah ada seorang permaisuri yang memang asli dari Yunani yang mempunyai permainan lato-lato. Nah, lato-lato itu sebenarnya dulu bukan permainan tetapi simbol. Di saat permaisuri tersebut memainkan lato-lato itu memberikan simbol dan petunjuk kepada masyarakat akan adanya pertikaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggara Putri Tania. Dan kali ini alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa dari Jakarta, yaitu beliau Mas Haryo, pakar hukum, dan juga Bang Akri dari pakar telemedia. Dari beliau-beliau yang akan memberikan pertanyaan kepada saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ini masukin nih, yang tangan kita gede ini sih. Oh gitu. Nah, ya langsung ngomongin. Iya. Ayo langsung siap. Nah ini juga nih Neng, ini lato-lato nih belakangan ini kan rame, sampai pagi, siang, sore, malam kedengar suara tak tok, ini lato-lato. Sampai kadang sampai jam 1, jam 2 malam ada yang main ginian. Saya mikirnya setan lato gitu kan, setan lato-lato. Fenomena ini memang seperti apa sih Neng kalau Neng lihat? Apakah memang ini suatu kerinduan orang akan masa lalu yang permainan seperti ini udah ada, cuma sekarang agak sedikit berbeda, atau seperti apa Neng lato-lato ini? Jadi gini, kalau untuk lato-lato itu kan bahasa Bugis ya. Jadi sebenarnya ini adalah permainan yang memang berasal dari Bugis. Pada saat itu sudah ada sebenarnya pada masa Yunani gitu kan. Cuman pada saat itu yang bulat-bulatnya itu dibuat dari kaca, bukan dari plastik kayak gini. Nah, dulu pernah ada seorang permaisuri yang memang asli dari Yunani yang mempunyai permainan lato-lato. Nah, lato-lato itu sebenarnya dulu bukan permainan tetapi simbol. Di saat permaisuri tersebut memainkan lato-lato itu memberikan simbol dan petunjuk kepada masyarakat akan adanya pertikaian, akan adanya moneter keuangan, dan juga akan adanya banyaknya korban jiwa yang akan meninggal dengan salah satu musibah besar. Nah ini sebenarnya udah siloka ya, dari 2022 sekarang udah 2023 makin marak yang memainkan permainan lato-lato. Berarti di sini sudah terlihat bahwa waspada di 2023 ini sampai 2024 ke depan itu akan terjadi banyak pertikaian, moneter ekonomi, dan juga akan banyak sekali orang yang menjadi korban jiwa dalam suatu musibah besar. Gitu. Oh berarti ada pertanda nih. Pertanda antara kubu A, B atau ada saling pertikaian bentuk simbol itu kali? Bisa jadi. Karena ini kan menjelang Pilpres juga ya. Karena dulu pada saat di zaman Yunani, permaisuri tersebut memainkan lato-lato saat mau adanya pergantian raja. Dan ini pun juga pas di 2022 kan munculnya ya. Betul. Pas 2 tahun mau adanya Pilpres. Nah sekarang udah maju ke 2023 makin marak. Sedangkan sebentar lagi udah mulai menjelang Pilpres. Waspada aja. Berarti kayak pertanda gitu, kayak memberikan ya pertanda juga buat masyarakat. Cuma kan ngertinya kan orang ini permainan kan. Sebenarnya bukan permainan sih. Itu adalah simbol dari bangsa Yunani untuk memberikan petunjuk kepada masyarakatnya pada saat itu. Kalau dulu kan bunyinya teng karena dari kaca. Gitu. Kalau sekarang kan dibuat dari plastik. Itu disangkanya mainan padahal bukan. Terus kan ini di dalam bangsa Yunani gitu kan, lato-lato ini masuk ke dalam kitabnya Chorus. Chorus itu adalah kitab di mana banyak sekali kayak simbol-simbol, misalkan lato-lato gitu kan, lonceng, terus patung. Nah di situ di dalam kitab tersebut memang itu tercantum adanya lato-lato itu adalah bulat itu adalah dunia yang memang akan diadu, berarti itu berbenturan. Nah contoh kalau lonceng itu berbunyi berarti pertanda adanya kesuksesan.
Kalau misalkan patung itu pertanda adanya kebekuan di dalam perekonomian. Jadi sebenarnya di dalam Yunani dulu gitu kan ya, banyak sekali simbol-simbol yang bisa dijadikan petunjuk untuk orang banyak. Nah, selain ini nanti mungkin bertahap ada simbol-simbol lain yang akan ada. Karena kalau yang Neng lihat sih di 2025 ke atas saat presiden yang baru menjadi seorang pemimpin gitu ya, itu kan bertahap, gak akan langsung gitu. Nah di 2025 akan terlihat adanya sedikit kesuksesan untuk orang banyak, kesejahteraan untuk orang banyak, yaitu nanti simbolnya akan banyak sekali orang-orang yang memang viral memainkan permainan lonceng. Oh, ini sekarang masih karena udah sukses lonceng. Setelah itu menjadi sorotan setelah adanya kasus sengketa lahan dengan warga Dago Elos, Kota Bandung. Bentrokan antara polisi dan warga Dago Elos terjadi pada Senin 14 Agustus 2023. Setelah ditelusuri, peristiwa itu berkaitan dengan sengketa tanah antara warga Dago Elos dengan keluarga Muller dan PT Dago Intigraha. Lantas, siapa sosok keluarga Muller? Keluarga Muller yang muncul ke publik berkaitan dengan kasus ini adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. Dilansir dari jurnal Poros Hukum Pajajaran 2022, mereka merupakan keturunan George Hendrik Muller. George Hendrik Muller sendiri adalah seorang warga Jerman yang tinggal di Bandung pada masa kolonial Belanda. Dilansir dari dokumen putusan pengadilan, ia menikah dengan seorang perempuan bernama Rosmah di Salatiga pada 24 Januari 1906. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Harry Muller, Edward Muller, Gustav Muller, Theo Muller, dan Dora Muller. Harry, Dodi, dan Pipin merupakan anak dari Edward Muller yang berpasangan dengan Sarah Sophia Siaha. Namun, Harry dan Pipin kini sudah menjadi warga negara Indonesia. Ketiga kakak beradik itu lantas mengklaim bahwa tanah yang kini menjadi tempat tinggal warga Dago Elos merupakan hak waris miliknya. Luas tanah yang mereka klaim mencapai 6,3 hektar. Sertifikat tanah tersebut dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1934. Namun, tidak ada pengajuan konversi tanah yang dilakukan oleh keluarga Muller dalam tenggat waktu tersebut. Akhirnya, Mahkamah Agung mempertimbangkan hak eigendom verponding atas nama George Hendrik Muller sudah berakhir dengan putusan kasasi. Namun, keluarga Muller mengajukan peninjauan kembali dengan berbekal dokumen yang berhasil meyakinkan pengadilan, sehingga memenangkan gugatan dengan nomor 109 PK/PDT/2022. Dengan PK tersebut, keluarga Muller pun menjadi pemilik sah tanah seluas 6,3 hektar tersebut. Meski demikian, warga Dago Elos masih terus melakukan perlawanan, salah satunya dengan melaporkan keluarga Muller atas dugaan pemalsuan dokumen. Kesejahteraan untuk orang banyak, yaitu nanti simbolnya akan banyak sekali orang-orang yang memang viral memainkan permainan lonceng. Oh, ini sekarang masih karena udah sukses lonceng. Setelah itu akan ada lagi contoh, misalkan udah lengser nih presiden yang akan datang gitu kan. Nah nanti kan diganti dengan presiden baru, nanti akan banyak sekali orang-orang yang memang banyak memainkan atau membeli boneka patung. Nanti akan ada masanya juga adanya kebekuan ekonomi yang memang lebih parah dari tahun 92 gitu. Berarti dulu telolet ada udah klakson telolet. Iya bener, waktu klakson telolet bener, orang-orang semua jadi telolet, hilang akal sehat, hilang akal pikirnya. Baru ditanyain. Betul, jadi segala sesuatu yang muncul di permukaan, di muka bumi ini, itu menandakan simbol akan adanya, pertanda akan terjadi sebenarnya. seperti apa gitu. Berarti pengaruh juga ke ekonomi. Kalau dilihat dari yang kalau kemarin kan bergemur kan resesi ekonomi di 2023 nih, lumayan berpengaruh nih, yang bikin orang jadi ketakut kehilangan pekerjaan, pemasukan yang akan benar-benar jatuh. Terjadi ya? Atau mungkin masih sama aja tahun kemarin? Agak parah tahun sekarang sih sebenarnya kalau untuk dalam masalah ekonomi ya, karena ini masyarakat akan menjadi korban yang dimana perekonomian itu yang harusnya dirasakan oleh masyarakat itu indah gitu kan, makmur, tapi malah dipakai untuk kepentingan politik. Akan lebih. Tapi kan dunia ini ya semua ya, tetap ada yang mengaturnya dengan katanya ada satu atau apa kalau disebutnya dulu iluminasi gitu. Ya, mengatur keuangan dunia. Tapi waspada juga sih, bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi di beberapa negara lainnya itu akan terjadi juga sebenarnya. Seperti
Perang Dunia Ketiga. Mungkin nanti akan muncul di televisi ya berita-beritanya bahwa adanya peperangan gitu. Memang sih kalau di Indonesia nggak akan terlalu parah karena hanya kekisruhan saja. Cuman di beberapa negara lain itu akan adanya perang dunia. Dan tetap berpengaruh juga ke Berpengaruh dan berdampak juga ke dalam ekonomi permasyarakatan di Indonesia. Berarti ini lato-lato ini nanti dengan sendirinya akan redup Dan hilang berganti lagi dengan yang baru. Betul. Berganti lagi dengan yang baru. Tapi sebenarnya ada artinya gitu kan. Seperti motor itu lampu kan tahun berapa itu, Bro? Masa harus pakai lampu kan tuh? Akhirnya harus pakai lampu. Semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu secara tidak langsung simbol juga kan, kenapa sih yang harus memakai lampu gitu kan, ya untuk menerangi aja, karena kalau misalkan contohnya siang nggak memakai lampu kan kebanyakan orang-orang juga banyak yang gelap mata gelap hati. Insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas tema yang lainnya. Mungkin untuk sekarang saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.